Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Sofyan Hakim. Pada kesempatan kali ini gua mau sharing pengalaman gua selama 1 tahun ini bermain microstock. Nah, sebelumnya perkenalkan gua Sofyan Hakim. Gua merupakan seorang di graphic design di sebuah uh, advertising agency di Jakarta. Jadi kesempatan kali ini gua mau berbagi pengalaman gua selama 1 tahun ini bermain di microstock. Jadi kemarin itu gue dapet email dari Freepik, yaitu mengenai akuisisi konten dari Shutterstock ke Freepik. Jadi gue dapet kesempatan untuk menjadikan aset gue yang ada di Shutterstock ini dibeli oleh Freepik secara putus ya. Jadi Freepik mau beli aset-aset gue yang ada di di Shutterstock untuk menjadi aset free di Freepik. Nah, awalnya juga gue nggak nyangka, gue pikir ini phishing. Makanya gue sempat nanya di grup Facebook, tapi karena gue kurang aktif dan juga baru bergabung, atau gue belum tahu peraturan di grup Facebook seperti apa, uh, uh, postingan gue tuh kayaknya sih atau adminnya juga belum approval, jadi nggak keluar. Jadi gue sempet nanya, gue takutnya itu penipuan atau segala macam. Dan gue juga sempat nanya sama Mas Yusuf Rangdes mengenai akuisisi ini, karena setahu gue, yang gue tahu juga tuh kemarin gue baru lihat kontennya Mas Rizky Pradata ya mengenai nominasi aset di Adobe Stock. Jadi gue juga bertahu nih, di Adobe Stock itu ada yang namanya nominasi aset-asetnya menjadi aset free, yang mana itu juga dibeli putus oleh Adobe Stock. Tapi perbedaannya ini, asetnya itu udah ada di Adobe Stock dan dibeli oleh Adobe Stock sendiri. Nah, perbedaannya lagi, kasus gue ini, aset gue yang ada di Shutterstock itu dibeli oleh Freepik gitu. Nah, jadi gue awalnya sempat ragu, tapi karena gue coba balas emailnya, gue bilang gue mau dibeli aset gue. Ternyata dia balas, dan dia bilang dia tertarik, mau untuk pembelian pertama ini dia mau beli sekitar 90 aset gue yang ada di Shutterstock gitu. Nilainya itu sekitar 8 euro per satu aset. Kalau di total sekitar 720 euro. Dan gua kalkulasiin masuk ke dalam rupiah, total seluruhnya kurang lebih 10 juta. 1 euronya itu gue cek sekitar 17 ribu. Gua tanpa pinggir panjang gua okein, karena gue sempat bilang juga, sempat memperkirakan juga kemungkinan kalau gue investasi di dunia microstock ini, aset gue kalau dibeli oleh perusahaan, minimal satu aset aja satu dolar. Kalau gue udah punya 100 aset, itu gue dapat duit 100 dolar lah, sekitar 1.500.000 tuh cuma gitu. Tapi uang kaget lah kasarannya gitu kan, bonus lah, atau iseng-iseng berhadiah. Tapi iseng-isengnya juga gue nggak cuma-cuma dapatnya, gue nggak sekedar sharing pengalaman gue ini cuman pamer earning, tapi enggak. Tapi gue juga pengen berbagi selama 1 tahun ini gue berjuang itu seperti apa gitu. Jadi gue bikin nyetok itu sekarang, stokan gue itu ada di angka 700 aset dan aset video 700 aset video, dan kurang lebih udah 500 aset PSD dan PNG gitu. Jadi aset gue full 3D, dan belakangan ini gue udah mulai aktif lagi untuk nyetok foto dan footage, tapi belum proper banget untuk dijual di microstock, karena gue juga masih balik lagi, gue belajar lagi foto, belajar lagi kamera, belajar lagi gue ya segala macam bentuk yang gue udah dulu lupa. Belajar kamera, gue dulu sempat punya kamera, dan sekarang gue
Alhamdulillah gue udah bisa beli lagi segala macam peralatan tripod dan lain-lainnya, uh, hasil dari uh, pembelian aset ini dari free pick ini gitu loh. Jadi gue dapat duit dari free pick, gue berjuang selama 1 tahun, gue nyetok, gue pulang kerja gue malam gue masih nyetok gitu kan, terus gue Sabtu Minggu juga masih nyetok, pagi-pagi gue juga masih nyetok segala macem, dan itu perjuangannya lumayan lumayan struggle ya, lumayan pusing juga, stokan banyak, gue ngedit sendiri, gue ngerender, gue submit sendiri, ngupload sendiri segala macem, dan ya itu perjuangan selama 1 tahun ini dan membuahkan hasil. Gue nggak nolak, gue bilang siapa yang nggak mau, karena gue main itu sebenarnya itu gue main Microsoft itu 1 tahun ini gue fokusnya tuh di awalnya itu di Shutterstock. Nah, jadi gue main di memang daftarnya itu di free pick, gue submit itu sekitar 10 sampai 20 aset kalau nggak salah, terakhir 10 kalau nggak salah, atau 20 aset gitu, untuk verifikasi akun gue di free pick ya. Jadi untuk awal tuh gue daftar tuh di free pick, tapi itu PSD, PNG, dan itu untuk verifikasi gue bisa masuk ke Factizi gitu. Nah kalau Factizi itu kan harus lu daftarnya harus punya portofolio dulu gitu kan. Nah gue juga ngupload di Shutterstock. Kalau di Shutterstock itu cuma 1 doang. Akhirnya gue ngupload di free pick dan diterima di free pick. Terus gue buat portofolionya itu buat daftar di Factizi, terus gue juga di Shutterstock diterima. Nah yang menariknya itu gue di Shutterstock ini baru seminggu itu udah laku gitu, sekitar mungkin 5 atau 7 aset gitu, atau 3, pokoknya 3, 5 atau 7 aset itu seminggu itu gue udah laku 1 aset, berapa aset gitu, kalau nggak salah 1, terus 2, 3 gitu, cepet gitu. Dan itu membuat gue merasa kayaknya gue fokusnya di Shutterstock gitu. Gue fokusnya di Shutterstock, dan di free pick gue agak kurang menarik, karena di Shutterstock earningnya tuh lumayan. Gue bikin video itu earningnya itu sekitar $1 paling kecil itu ya. Terus akhirnya gue seiring berjalan waktu gue main terus di Shutterstock, terus gue juga ngupload di Adobe Stock. Kebetulan di Adobe Stock juga menjelang Natalan itu di Shutterstock dan di Adobe Stock itu nyayur, jadi gue ya udah akhirnya gue fokus di Adobe Stock, Shutterstock, dan Factizi. Nah kedepannya nanti gue mau sharing juga pengalaman gue main di Factizi, di Adobe Stock, dan di Shutterstock gitu kan. Nah kesempatan kali ini balik lagi ke free pick ini. Terus kurang lebih 1 tahun kemarin tuh gue udah ada sekitar aset video itu 500 aset itu baru video doang gue 3D. Dan gue dapat email dari free pick menyatakan bahwa salah satu akun manajernya dia bilang mau akuisisi aset gue yang ada di Shutterstock menjadi aset free di free pick gitu loh. Ya seperti yang gue bilang tadi, gue nggak tanpa pikir panjang. Gue lihat totalnya 720 euro ya kan. Oke lah, banyak yang bilang lu jangan lihat earningnya dulu segala macam, tapi dengan gue nge-share earning ini bisa jadi motivasi buat teman-teman, itu pun jadi motivasi buat gue ya kan. Gue selama gue main Microsoft ya, gue setiap hari gue pasti gue ngecek earning, nggak bohong itu, gue nggak munafik, gue ngecek earning gitu. Tapi gue juga nggak terlalu mengejar earning, yang penting gue bisa konsisten. Tapi dalam beberapa hal ya kadang gue juga sering males ngupload gitu karena nggak ada yang beli segala macem. Tapi begitu ada yang beli gue jadi ngupload lagi. Tapi itu yang membuat gue jadi konsisten gitu. Nggak ada salahnya kalian bikin lihat earning kalian, tapi tetap semangat terus kalau menurut gue ya kan, bikin terus aja. Nah balik lagi ke free pick-nya lagi. Sorry ya kalau video gue nih gue mau kesini terus gue banting lagi kesini, karena gue tuh ya gue nggak pakai teks karena gue juga nggak ada waktu.
banyak buat bikin video, jadi gue seadanya aja apa yang gue rasain, gue mau sharing segala macam gitu. Nah itu balik lagi ke free pick ini. Jadi di free pick akuisisi ini totalnya tuh 720 euro, yang mana itu nominalnya sekitar 10 juta. Itu dari Factizi, dari Adobe Stock, dan dari Shutterstock. Kalau di total itu belum ada setengahnya dari free pick pembelian ini. Jadi gue selama 1 tahun itu dari Adobe Stock itu sekitar kalau kurang lebih $200. Kalau dari Shutterstock itu kurang lebih $100, dan dari Factizi baru sekitar $60-70. Jadi kalau di total itu belum ada $500. Itu pun udah lumayan, dan gue udah bersyukur banget gitu loh. Terus dapat lagi tawaran dari free pick. Siapa yang nggak mau? Gue sih juga balik lagi, gue udah berpikir tadi kan. Oke lah, akhirnya gue setujuin. Dan setelah gue setujuin, prosesnya cukup panjang. Ini gue juga mau cerita secara detail, tapi nggak detail banget sih. Tapi paling nggak yang gue inget gue mau ceritain. Jadi dia tuh dia ngerasa setelah gue bales, gue sangat tertarik, gue bilang, dan dia juga langsung ngirimin mekanismenya seperti apa. Dia bilang dia bilang kalau asetnya itu dia beli secara non eksklusif. Jadi asetnya itu masih bisa kita perjualbelikan lagi di banyak situs microstock gitu. Jadi aset yang dia beli ini itu sifatnya non eksklusif, bukan eksklusif. Jadi kita masih bisa masih bisa jual di platform lainnya gitu. Nah, gue masih tetap nggak usah ngapus gue di Adobe Stock ataupun di Shutterstock ataupun di Factizi, nggak usah gitu. Gue juga tetap bisa ngupload di tempat yang lain. Jadi dia akhirnya komunikasi intens. Dia minta gue bikin akun baru, bukan akun yang berhubungan dengan akun yang lama. Jadi dia minta gue bikin akun free pick baru. Terus di akun free picknya itu sudah ada fitur FTP ya. Dan jadi gue bikin email, gue daftar baru di free pick. Terus dia WA dia jadi dia minta emailnya, nama emailnya, email akun baru gue ini. Setelah gue kasih email akun baru gue ini, dia minta tunggu. Setelah dia bilang gue harus tunggu. Terus gue tunggu. Mungkin diverifikasi dulu ya, ataupun dia daftarin dulu, atau dia bilang sih dia mau masukin file FTP di dalam akun yang baru gue ini. Karena setahu gue tuh akun kalau kita baru daftar itu nggak ada fitur FTP. Fitur FTP ini adalah fitur yang mana kita memudahkan untuk kita ngupload seperti di Adobe Stock. Jadi kita bisa katanya sih nguploadnya lebih cepat dibanding kalau kita ngupload langsung drag and drop di situs microstock gitu. Jadi apapun situsnya itu. Jadi FTP itu menggunakan FileZilla seperti Adobe Stock gitu kan. Nah, ternyata pas gue tunggu, setelah dia udah oke, dan gue masuk lagi, gue refresh, ternyata itu benar ada fitur FTP tersebut gitu loh. Jadi setelah itu kenapa dia minta akun baru itu, karena dia nggak mau digabungin dengan akun yang lama gitu, nggak mau itu. Dan pas gue lihat juga itu udah akun gue yang baru ini total langsung level 3. Nah, ya gue juga nggak ngerti sebenarnya levelan di free pick ya. Yang gue tahu itu karena gue udah main Shutterstock, gue taunya baru tahu di Shutterstock nih. Nah, gue juga masih banyak banget belajar. Gue belum tahu banyak banget mengenai microstock ini karena gue juga baru 1 tahun terjun. Mungkin gue udah tahu lama, tapi yang bener-bener gue terjunnya ini baru 1 tahun ini. Jadi gue baru bener-bener merasakan menjadi seorang microstocker gitu loh. Sebelumnya gue cuma sekedar tahu, gue pemakai doang, gue download di microstocker, beberapa microstocker, tapi gue belum sampai pada tahap gue menjadi microstocker gitu. Pas sampai gue tahap microstocker, gue baru memahami alur permainan dari microstock ini gitu loh.
tata tertib segala macam lah peraturannya. Dan terus setelah gue pelajarin, ternyata level 3 ini adalah level yang mana sudah dicapai kalau lu udah ngupload sebanyak 500 file gitu loh. Jadi kalau file lu itu udah ada yang lu submit itu yang udah publish itu 500, nah itu lu naik level dari level 2 ke level 3, yang mana level 3 ini adalah level yang mana lu bisa punya fitur FTP, yang mana lu bisa ngupload aset lu lebih dari 500 dalam satu upload gitu loh. Jadi file lu yang lu upload, lu mau resubmit itu belum disubmit itu ada 500 bisa lebih gitu. Jadi lu punya kesempatan itu, jadi aset lu banyak gitu kan. Nah, terus nggak lama gue udah komunikasi terus. Dia minta file CSV-nya, yaitu file metadatanya, titel, nama file, titel, judul, dan keyword. Itu ada 3, nama file, titel, dan keywordnya. Nah, ternyata dia ngirim file Excel dalam bentuk Excel online yang dia kasih linknya ke gue. Nah, gue dikasih file Excel itu untuk gue lihat, gue cek, dan gue isi. Jadi dia ngasih file Excel-nya itu udah ada link filenya, beberapa link filenya yang aset yang mau dibeli, terus keyword, nama file, titel, dan keywordnya. Jadi gue harus isi itu. Terus kita tinggal klik doang nama linknya, terus linknya itu ngelink ke akun kita, Shutterstock kita. Terus setelah itu kita harus isi nama emailnya, segala macam, keywordnya. Nah, terus kita juga harus ngupload, dan dia minta kalau filenya itu sebaiknya dalam bentuk file move gitu loh. Karena file move adalah file yang banyak disukain oleh orang-orang di Eropa katanya sih. Dan selama ini juga gue alhamdulillahnya gue udah nguploadnya menggunakan file move ya. Jadi gue nge-save seluruh aset gue filenya .move ya. Terus dia juga bilangnya itu selain file move, dia minta sebaiknya filenya 4K. Resolusinya 4K ya. Jadi kalian harus bikinnya sih kalau bisa sih 4K, itu nominalnya gede banget gitu loh. Terus setelah itu ya persyaratannya itu filenya move, formatnya 4K, terus dan juga resolusinya 4K, dan juga dia minta file CSV-nya, metadatanya. Ternyata dia ngirim datanya itu sekitar 72 file. Yang mana kalau dikalkulasiin sekitar, gue lupa berapa euro gitu. Akhirnya gue kumpulin datanya, file-filenya gue jadiin satu, terus gue copy paste judulnya, nama file, keyword gue masukin. Selama berapa hari itu gue masukin ya prosesnya ya, karena bercecer, file-filenya gue kumpulin satu-satu dulu. Jadi begitu udah gue kumpulin semua, gue masukin keyword segala macam. Agak pusing juga sih sebenarnya, cuman karena emang dapat penghargaan seperti itu, jadi gue semangat, gue menghargai, gue seneng banget, gue bangga gue bisa dilirik perusahaan seperti Freepik, yang mana gue itu salah satu Microsoft yang sering gue gunakan, gue download di situ secara free ya. Jadi gue bangga banget. Terus gue mulai upload, sempat terkendala, banyak kendalanya. Salah satunya karena gue pakai Google Chrome yang sama dengan akun gue yang lama. Jadi itu gue ngupload, disaranin sama dia pakai web browser yang lain, tapi karena gue ngeyel, gue pakai web browser yang sama dengan itu. Jadi begitu gue upload, dia nggak keluar katanya di sana. Begitu dia press, dan
Jadi itu iya, jadi sekedar informasi, jadi file yang kita upload ini ternyata itu nggak seperti file-file yang kita submit di akun di Freepik, di file-file yang sebelumnya udah gua upload ya. Jadi gua akan upload file PSD tuh di Freepik ya. Jadi aset-asetnya itu dia nggak keluar, nggak nongol gitu. Jadi nongolnya cuma di sistem mereka doang. Jadi gua rasa sih itu aset kepemilikannya bukan, ataupun yang upload bukan kita. Jadi mereka tuh, tapi atau kita juga kali ya, gue juga nggak tahu sih. Gue cari sekarang belum ada sih, mungkin nanti gue cari lagi lah kasarannya di Freepiknya. Jadi gue pengen tahu doang apakah ini atas nama kita, akun yang udah kita daftarin ini yang baru, atau akun biasanya kan kalau kita download itu kita lihat filenya, terus kita klik profilnya, itu profilnya kelihatan kan yang bikin itu siapa, apakah akun gua atau akun Freepik gitu loh. Gue sih nggak masalah di situ, yang gue cuman penasaran doang apakah yang upload Freepik atas nama Freepik atau atas nama kita gitu. Soalnya nggak nongol, biasa kan nongol tuh kita kan, berapa file yang ada di situ kan. Ini nggak sama sekali, dan kata dia emang nggak nongol di sama sekali, soalnya itu cuman upload di situ doang gitu loh. Mungkin baru sistem mereka baru nerima kontributor video ya. Gue juga belum pernah dapat invitation untuk ngupload file video di Freepik gitu kan. Sampai saat ini pun juga belum ada gitu loh, dan gue berharap sih gue bisa gitu loh, bisa upload file video di Freepik kan. Tapi karena belum ada invitation ya, gue maunya sih sebenarnya dibeli aja gitu, terus kalau dia mau gitu loh. Terus setelah gue upload sempat terkendala, dan akhirnya berhasil karena gue intens email-emailan dengan mereka. Jadi gue ngupload segala upload itu, akhirnya semuanya gue upload, dan itu berhasil. Setelah berhasil, dia nerima, dia semua filenya udah diterima segala macem. Gue nunggu sekitar review selama sekitar kurang lebih 3 hari atau 5 hari gitu. Akhirnya mereka email balik, dan mereka ngabarin kalau mereka memilih sekitar 52 aset bener yang dipilih sama mereka gitu. Kalau dinominalin sekitar 420 euro. Nah, di kurs dirupiahin sekitar kurang lebih 7 jutaan. Nah, itu akhirnya sesuai dengan ekspektasi gua, perkiraan gua sih pikiran gue tuh 50 sampai 54 aset lah yang dibeli. Karena gue ngeliat juga Mas Rizky Pradata itu, dia bilang ya 50% lah yang dibeli. Itu bagus banget katanya kalau nominasi yang dipilih gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah ya 52 aset di approve. Akhirnya akhirnya dia minta gue tanda tanganin surat kontrak, perjanjian kontraknya yang ada di Freepik. Ya akhirnya gue tanda tangan. Gue sempat bingung di mana kontraknya. Akhirnya gue dikasih tutorial segala macamnya, dan akhirnya gue tanda tanganin kontrak tersebut, dan dia minta faktur pembelian dari gue gitu. Jadi dari kita. Akhirnya gue bikin faktur tersebut, dan faktur tersebut gue kirim ke dia. Jadi kita bikin kwitansi lah kasarannya, tanda terima gitu loh, untuk sebesar sebanyak file sebanyak itu gitu kan. Akhirnya akhirnya gue kirim ke dia, dan dia juga udah dan dia oke katanya. Terus kurang lebih sekitar 3-5 hari lagi juga akhirnya bener PayPal masuk 420 euro itu tersebut. Dan gue kabarin mereka karena kalau PayPal-nya udah masuk, dan gue sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Mungkin di lain kesempatan kita juga bisa balik lagi bekerja sama lagi, gue bilang. Gue sangat senang.
gue dapat kesempatan seperti ini dan akhirnya gue bisa bikin video YouTube lagi. Gue beli kamera lagi, jadi dananya itu gue investasiin lagi, gue beli kamera. Dan kedepannya mungkin gue mau beli lighting, gue mau beli mic eksternal, gue beli lighting, gue buat foto, dan ini juga gue investasiin. Gue beli kamera untuk kebutuhan gue nyetok video dan foto lagi ya. Jadi gue mau belajar foto lagi, ngembangin lagi. Gue mau belajar bikin footage segala macem yang bagus segala macem gitu loh. Jadi kedepannya juga gue mau beli drone lagi, gue mau nyetok drone, menyetok landscape, portrait gitu, drone. Ya, gue ngucapin terima kasih banyak untuk ke mereka ya. Gue nggak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkin sampai di sini, cukup sampai di sini pengalaman gue. Gue cuman sekedar sharing, berbagi pengalaman apa yang gue rasain, gue senangnya, gue sedihnya gimana, pengalaman gue. Mungkin nanti gue bisa sharing lagi pengalaman gue ini. Gue juga masih baru, gue masih banyak belajar. Gue juga masih sering nonton tutorial, nonton pengalaman Mas Yus, Mas Rizky Pradata, Mas Bima Aditya, dan juga Mas Fajrul, terus Mas Yahya Rifandaru, Colors Happy. Nah, gue ngucapin terima kasih untuk mereka yang udah berbagi pengalaman. Sampai saat ini gue udah dapet total sekitar $1.000 lebih selama 1 tahun ini di Microstock, dari Pasitus, dari Sripik, dari Adobe Stock, dari Shutterstock, dan dari Factizi. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau kalian punya pengalaman yang sama dengan gua. Dan di next kesempatan kemungkinan gue mau bikin lagi video pengalaman gue ini, dan gue bisa sharing ke kalian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.